Sekarang nih para ojol-ojol itu kebanyakan pada ngeluh karena apa? Aplikator memotong seenaknya dengan latar belakang tarif promo dengan memotong penghasilan. Bahkan untuk orderan aja harus bayar. Dan banyak penolakan-penolakan di berbagai daerah hingga berujung yang namanya demo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun dimanapun my friend. Nih kali ini gue coba lagi bahas tentang ojol demo ya, ojol ngeluh karena dieksploitasi dan aplikator yang seenaknya memberi promo dan juga memberi potongan pada penghasilan para ojol-ojol, yang mana udah tarifnya dipangkas dan suruh bayar lagi demi orderan. Bagaimana ini? Ya, apabila satu aplikator sukses yang kebijakan ini, berarti aplikator-aplikator lain pun bakal mencoba kebijakan seperti itu. Bukankah semua aplikator rata-rata mengcopy paste, terutama dua hijau ya. Hijau ini sukses dengan programnya, pasti hijau yang ini juga ngikut. Pokoknya rata-rata gitu. Seperti Permok ngikut, mainin layanan ngikut, double orderan ngikut, double food ngikut, Someday Express atau apalah namanya ikut. Seperti itulah. Atau instan atau multi ngikut. Ngambil 3 titik berbeda, ngantar 3 titik yang berbeda, ngikut. Satu paket dengan 3 titik 4, satu paket, satu food, satu tempat food dengan 2 atau 3 food, itu udah biasa. Ngikut lagi. Ya seperti itu. Ya seperti yang kita lihat seperti ini di inilah.com ya. Ya, ojol ngeluh dieksploitasi, aplikator seenaknya beri promo dan potong penghasilan. Ya, ini lagi-lagi di demo oleh KON, yaitu Ketua dari Koalisi Ojol Nasional. Andi Gustianto mengeluh kepada para pengemudi yang dieksploitasi oleh pihak aplikator. Hal ini dikarenakan kita jelasan para status pengemudi. Karena kita melihat sekarang ini kita ini dieksploitasi, baik secara fisik dan psikologis, kata Andi di Jakarta hari Kamis kemarin. Andi mengatakan eksploitasi ini dilakukan oleh pihak aplikator, menawarkan berbagai promo kepada pengguna. Akibatnya pihak pengemudi merasa dirugikan. Selain itu, Andi menyerti status pengemudi yang tidak jelas juga menyebabkan mereka tidak terlindungi. Dia menyebut tidak ada regulasi khusus untuk melindungi para pengemudi atau para ojol-ojol. Kita tidak dilindungi, jadi sah-sah saja karena tidak ada regulasi kok untuk mereka, ucapnya. Ia berharap DPR RI juga bisa menjadi jembatan bagi para pengemudi untuk menemukan solusi. Andi juga mengaku tidak melupakan jasa aplikator yang berhasil membuka lapangan pekerjaan baru untuk para pengemudi atau ojol. Saya minta dipikirkan bersama-sama DPR bagaimana tercipta keseimbangan bisnis ini sebetulnya bisa berjalan. Namun ada juga keadilan bagi kawan-kawan ojol-ojol. Contohnya, keluar eksploitasi ini sejatinya sudah lama disuarakan. Februari lalu para ojol juga turun ke jalan berunjuk rasa. Mereka merasa diperbudak dengan aplikator layanan jasa ojek daring. Melalui sistem promo Argo Goceng atau Aceng dan juga pemotongan penghasilan 30%. Promo ini dianggap tidak manusiawi karena tarif 5.000 tentu tidak bisa mencukupi biaya bahan bakar yang dihabiskan penumpang. Mereka menuntut adanya payung hukum untuk para pengemudi. Ketua BAM pada aspirasi masyarakat DPR RI Neti Prasetya ini berjanji akan mengkaji status karyawan jadi bagi para pengemudi ojol atau ojek online. DPR RI saat ini masih mengkaji lebih jauh mengenai status tersebut dengan iming-iming dengan masing-masing komisi. Kalau untuk statusnya belum ya, karena masih ada dari Forum FGD. Nah, yang menjelaskan pembahasan ini dari tanggal 12 sampai 23 April. Dan juga masih memerlukan waktu. Masih antre dengan isu-isu lain harus dibahas dari berbagai komisi. Kemudian dari si perlu waktu yang panjang untuk memeriksa undang-undang jalan, undang-undang lintas. Dan kami juga perlu memeriksa undang-undang nomor 13. Apakah yang sebetulnya sudah masuk untuk direvisi dan seterusnya, ujarnya. Sekarang udah mulai sadar lah ya, ini eksploitasi ya. Jadi dengan membuka lapangan pekerjaan, tapi kok seperti ini sekarang gitu ya, perang-perang tarif, bahkan untuk mendapat orderannya harus bayar. Ini udah berbeda dengan awal dari visi misi ojol ini didirikan. Ojol diadakan buat apa? Ojol itu datang buat apa? Ya, kadang untuk memberikan kenyamanan, memberantas pengangguran, juga mencari membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Tapi makin ke sini kok kayak begini. Pertama, yang kedua,
Dulu orang berlomba-lomba mendaftar jadi ojol, bahkan sarjana, udah capek-capek ke kuliah, nyusun skripsi, bergelar sarjana di belakangnya, ada SE, SSI, SPD, dan lainnya. Tapi kok tiba-tiba melamar ke GBK jadi ojol? Bukan untuk yang pangkalan yang utamakan, tapi mungkin pangkalan waktu itu merasa tidak mau dipotong ya honornya. Mungkin tidak memikirkan bonus kala itu, karena melihat potongan-potongan mereka nyaman dengan mangkal. Tapi rata-rata yang menjadi ojol itulah orang-orang karyawan, orang yang udah kena kerja, keluar dari kerjaan, sarjana baru lulus. Bukan hanya untuk anak SMP atau lulus SMA aja, tapi sarjana juga berlomba-lomba untuk menjadi ojol karena tergiur penghasilan. Tapi sekarang apa kabarnya? Orang-orang seperti itu apa kabarnya sekarang? Nah, apalagi sekarang untuk orderan gacor aja kalian itu dipotong, terutama si ijo sebelah itu sampai dipotong sampai 20.000 sehari. Dan untuk si Gojek kita itu dipotong 3.000 sehari dan masuk anggota KGMP. Jadi ojolnya kita harus masuk anggota, harus bayar iuran, harus ini ojol buat apaan? Ya katanya kalau buat ya masuk anggota diprioritaskan, ya akun kita dipantau sama kantor atau mungkin kayak member lah, member legal. Kemarin dulu member itu dimarah-marahin, oh di nggak boleh, di ilegal, ya kan, di HARHM. Tapi sekarang tiba-tiba member tuh udah legal. Apa kabar sekarang member-member ilegal? Apa kabar sekarang member-member ilegal? Masihkah kalian bayar? Kalau bayar naikin harga biar sama dengan ojol-ojol legal yang seharinya 20.000 sebulan 600. Kalian ilegal cuma 100 atau 200. Naikin harga biar sama statusnya dengan ojol-ojol member legal. Oke, salam satu aspal, adios amigos, dan ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ojol-ojol-ojol.